Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan dari 10 RR 2. Saya akan berpresentasi tentang perawatan berkala 10.000 km pada posisi lift 4. Tujuan dari perawatan berkala ini untuk memperpanjang umur mobil, terus menghindari kecelakaan yang tidak terduga, dan sebagainya. Sebelum melakukan perawatan berkala, gunakan terlebih dahulu APD seperti sarung tangan. Dan yang pertama, mempersiapkan alat. Alat yang pertama adalah mikrometer, jangka sorong berukuran 15 cm, jangka sorong berukuran 30 cm, grease, amplas, brake cleaner, dan air impact, mata shock 21, dan lainnya. Yang kedua adalah pemeriksaan wheel bearing. Pada pemeriksaan wheel bearing adalah yaitu letakkan tangan kiri ataupun memegang coil spring dan tangan kanan memutarkan roda ke arah depan. Pastikan roda berputar mulus, tidak ada suara ataupun getaran. Dan jika ada suara dan getaran, artinya kerja wheel bearing sudah tidak sesuai. Yang ketiga adalah pemeriksaan ban dan velg. Pada pemeriksaan ban, hal yang diperiksa adalah pausan, pondasi yang menempel, retak, dan sebagainya. Pada kausan ban, Anda bisa menggunakan deep tire gig, ataupun bisa melihat kode TWI pada tempat tepi kembang ban. Dan selanjutnya pemeriksaan velg. Pada pemeriksaan velg, hal yang harus diperhatikan adalah korosi, berubah bentuk, penyok, ataupun belah. Yang keempat, melepas roda. Untuk melepas roda, Anda bisa menggunakan air impact, dan mata shock berukuran 21. Pastikan mur dilepaskan secara menyilang. Setelah melepaskan mur, lepaskan roda dari poros. Yang kelima adalah melepas baut kaliper dan melepas pedrem. Untuk melepas baut kaliper, Anda bisa menggunakan ratchet handle ataupun kunci ring 12. Yang keenam adalah pengukuran ketebalan pedrem. Untuk mengukur pedrem, Anda bisa menggunakan jangka sorong berukuran 15 cm. Sebelum melakukan pengukuran, pastikan pedrem sudah di-amplas dan diberikan brake cleaner. Kemudian yang ketujuh, pengukuran ketebalan disc brake. Untuk mengukuran ketebalan disc brake, Anda bisa menggunakan hidrometer. Pastikan sudah terkalibrasi. Dan yang kedelapan adalah mengukur round out disc brake. Untuk mengukur round out disc brake, Anda bisa menggunakan magnetic stand dan dial kick. Sebelum melakukan pengukuran, pastikan disc brake sudah terhamplas dan diberikan brake cleaner. Kemudian posisikan magnetic stand dan dial kick. Setelah diposisikan, beri tanda pada posisi dial kick ataupun bidang satu tersebut. Kemudian putar satu putaran. Jika ada perubahan pada jarum jam panjang, artinya ada yang tidak rata pada disc brake. Yang kesembilan adalah melepas roda bagian belakang. Untuk melepas roda bagian belakang, Anda bisa menggunakan impact dan mata shock berukuran 21 mm. Pastikan juga mur dilepas secara menyilang.
Jika sudah terlepas, lepaskan roda dari poros dan cabut tromol dari poros. Yang ke 10 adalah mengukur diameter dalam tromol. Untuk mengukur diameter dalam tromol, pastikan tromol sudah terlepas pada poros. Lepaskan menggunakan 2 baut berukuran 8 mm. Nah, sebelum melakukan pengukuran, amplas dan berikan brake cleaner pada pada tromol. Setelah itu lakukan pengukuran. Dan yang ke-11, mengukur ketebalan brake shoe ataupun sepatu rem. Sebelum melakukan pengukuran, sama seperti tromol, harus dibersihkan menggunakan amplas dan brake cleaner. Setelah diberikan brake cleaner dan diamplas, ukur menggunakan jangka sorong berukuran 15 cm. Setelah melakukan pengukuran, yang terakhir mengukur diameter luar brake shoe dan lakukan pengurangan ataupun untuk mengetahui celah tersebut, lakukan pengurangan diameter dalam disc brake dan dengan diameter luar brake shoe. Sekian dari presentasi dari saya. Kesimpulannya adalah rutinlah perawatan berkala 10.000 km agar kendaraan Anda tidak terjadi kecelakaan yang tidak diduga-duga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.